Selamat datang di channel Area Anime. Tanpa basa-basi, Mimin akan merekap manhwa yang masih hangat berjudul Regresi Absolut. Mengisahkan seorang tuan muda kultus iblis yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk kembali ke masa lalu demi membalas dendam sekaligus menargetkan kejahatan absolut yang menguasai dunia murim. Chapter dibuka dengan sebuah tempat pada malam hari. Terlihat dua orang tua yang sedang berbincang sambil menikmati sakenya. Pria tua ini bernama Reongja dan dia sudah menunggu sosok di depannya selama beberapa dekade. Pria ini bernama Jasin dan dia terlihat lebih tenang dengan aura yang tak biasa. Reongja kembali mengingat pertemuan mereka berdua dan di waktu itu mereka berdua sama-sama muda. Kejadian itu setidaknya sekitar 40 tahun silam, namun takdir mempertemukan mereka kembali. Di masa lalu Reongja dikejutkan akan ucapan seseorang yang memintanya untuk menggunakan teknik pengembalian waktu yang ada dalam legenda. Jasin mengatakan permintaannya tanpa memperkenalkan dirinya, bahkan mereka baru saja bertemu untuk yang pertama kalinya. Teknik itu merupakan salah satu pencapaian besar dari keluarga Reongja dan telah diteliti selama berabad-abad untuk diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kala itu Reongja sangat bersemangat untuk menyelesaikan teknik yang pantas disebut sebagai teknik dewa. Namun teknik itu belum pernah digunakan dikarenakan 5 bahan yang dibutuhkannya mustahil didapatkan. Walau keluarganya telah menelitinya selama ratusan tahun, tapi kenyataannya teknik tersebut belum pernah terbukti dan hanya diwariskan dari pendahulunya. Reongja yang bertemu pemuda aneh itu tak menolak permintaannya, tapi dia bisa melakukannya jika membawakannya 5 bahan utama untuk mengaktifkan teknik tersebut. Yang pertama adalah artefak lonceng suci dari kultus angin surgawi. Lalu yang kedua terdapat di keluarga naga surgawi, yaitu wadah dupa ilahi. Kemudian bahan yang ketiga adalah inti dari ikan dalam legenda yang berumur 10.000 tahun. Lalu yang keempat pil hitam yang terdapat di dalam kultus iblis yang mustahil didapatkan karena dipenuhi orang-orang berbahaya. Hanya bahan itu yang tidak bisa didapatkan oleh Reongja dan Jasin menghilang beberapa dekade untuk mengumpulkannya. Dia sulit percaya jika pemuda yang dulu dilihatnya benar-benar berhasil melakukannya. Sambil menikmati sakenya, sosok ini menegaskan jika teknik tersebut seharusnya terkutuk karena membutuhkan bahan yang hampir membunuhnya, bahkan dia berpikiran untuk melimpahkan kemarahannya kepada Reongja. Reongja hanya terus memandangi sosok di depannya menunjukkan rasa takjubnya. Dulu mereka bertemu dengan wajah yang masih muda, tapi sekarang sosok itu dipenuhi rambut putih diiringi aura yang sangat menusuk hingga ke tulang-tulangnya. Sebelum melakukan teknik itu, Reongja ingin mengetahui alasan kenapa sosok di depannya ingin kembali ke masa lalu. Setelah mengucapkan pertanyaan itu, aura di sekitar mereka berubah menjadi menakutkan. Siapa sangka Jasin telah dipenuhi rasa amarah yang bergejolak sambil menegaskan dirinya yang ingin membalas dendam. Hal itu tentu saja mengejutkan Reongja karena sosok di depannya sudah sangat kuat, seakan dirinya yang sekarang tidak mampu melakukan misi balas dendamnya. Sosok itu membenarkannya karena orang yang diincarnya sudah seperti dewa kematian itu sendiri. Setelah mendengar nama yang diincarnya, Reongja tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Di era ini terdapat sosok yang disebut sebagai pemimpin dunia. Yang pertama adalah pemimpin aliansi murim yang melambangkan kebajikan dalam dunia persilatan. Lalu terdapat pemimpin aliansi sekte jahat yang mencerminkan keburukan dari aliansi murim. Lalu yang ketiga adalah pemimpin sekte iblis atau kultus iblis, dan mereka bertiga memiliki kesamaan, yaitu terbunuh oleh sosok yang sama. Sosok itu bernama Mogi. Dia telah berdiri di puncak kekuatan absolut di dunia ini. Dia telah menunjukkan kekuatannya di seantero dunia dan tak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Reongja merasa meski tekniknya berhasil, tapi orang di depannya takkan berhasil mengalahkan sosok absolut seperti Mogi.
Namun keputusan Jasin telah bulat, bahkan dia telah menghabiskan seluruh hidupnya hanya demi menemukan bahan itu dengan pertempuran yang sudah seperti neraka. Tak hanya itu, pemimpin kultus iblis yang dibunuh Mogi adalah ayahnya. Tapi dia bukannya ingin membalas dendam karena Mogi membunuh ayahnya maupun membunuh saudaranya yang licik. Reongja makin penasaran kenapa orang itu ingin melakukan balas dendam. Pada hari itu Mogi membunuh para pelayan serta juru masak, bahkan anak kecil yang tidak mengetahui seni bela diri, dan tak menyisakan binatang peliharaan dalam kultus. Tapi pria tua ini tak percaya jika Mogi berbuat keji seperti itu. Namun sosok ini tak butuh Reongja percaya padanya, dan dia harus kembali ke masa lalu karena orang-orang yang dibunuh Mogi terdapat orang yang sangat berharga. Reongja paham, tapi jika teknik ini berhasil maka orang di depannya harus melakukan satu hal untuknya. Dia harus mencarinya lalu mencegahnya untuk menikah karena pernikahan tersebut adalah malapetaka. Permintaan itu membuat Jasin tertawa karena terdengar sangat lucu. Namun Reongja tidak sedang bercanda, bahkan ingin agar dirinya diyakinkan untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Pria ini mengerti dan dia akan melakukan hal tersebut. Dia juga merasa waktunya telah tiba untuk menggunakan teknik regresi pembalik waktu itu. Reongja sedikit khawatir karena Jasin terlihat sangat sulit menjaga keseimbangannya. Namun sosok ini masih bisa bertahan dan kehilangan satu lengan maupun matanya merupakan harga yang murah untuk mendapatkan bahan-bahan itu. Semua bahan dikumpulkan dalam satu tempat hingga aura di sekitar mencekam. Lalu dia hanya perlu menambah pil hitam yang akan memicu reaksi semua bahan. Reongja pun memulai ritualnya diiringi aura pekat yang menyelimuti tempat tersebut. Dia terus melafalkan mantra yang telah diwariskan kepada keluarganya selama ratusan tahun silam. Kemudian energi hitam sebelumnya berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Lalu sebuah lubang tercipta seakan penghubung dimensi antar dunia era sekarang dan masa lalu. Hal ini sangat mengejutkan Reongja karena dia tak menyangka teknik yang diwariskan leluhurnya benar-benar nyata. Dia tertawa sambil memberitahu Jasin akan dirinya yang telah berhasil. Hanya saja orang itu tak sadarkan diri disebabkan tubuhnya yang sudah pasti mencapai batasannya. Awalnya Reongja ingin membangunkannya, tapi dia tiba-tiba saja memikirkan hal lain yang tak ada di dalam rencana mereka berdua. Dia pun mulai berjalan menuju portal itu sambil mengucapkan permintaan maafnya. Sebagai gantinya Reongja berjanji untuk mencarinya dan memberitahunya terkait bencana yang disebabkan oleh Mogi sehingga dia bisa menyelamatkan orang-orang berharganya. Teknik regresi ini tercipta disebabkan leluhur Reongja yang sangat ingin kembali ke masa lalu dan hal itu terus diwariskan, tapi semua keluarganya menyerah disebabkan bahan-bahan tersebut. Kemudian Reongja merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya, di mana dia tidak bisa bergerak disebabkan beberapa titik penting akupuntur di tubuhnya telah terkunci. Siapa sangka Jasin telah berada di belakangnya sambil mempertanyakan kenapa Reongja berkhianat padanya. Selama ini dia telah berjuang mendapatkan bahan itu dengan mempertaruhkan nyawanya dan percaya pada Reongja. Dia juga menganggap Reongja adalah seorang teman untuknya, tapi kenapa dia melakukan pengkhianatan ini? Sambil menangis Reongja meminta maaf karena dirinya telah kehilangan kewarasannya padahal temannya sudah mempertaruhkan segalanya untuk bahan itu. Dia juga tak keberatan untuk dibunuh demi meredam amarah sosok seperti Jasin. Namun dia malah melepaskannya dengan mencoba memakluminya. Selama ini dia telah mengumpulkan semua bahan tanpa peduli dengan orang di sekitarnya. Jika ada yang menghalanginya maka dia pasti akan menghabisinya tanpa pandang bulu. Tapi dia akan memaafkan Reongja karena mereka berdua seorang sahabat. Dia pun menampakkan wajah riangnya sambil mengucapkan terima kasihnya kepada Reongja karena sudah menunggunya di seumur hidupnya.
Reongja tak dapat mengatakan hal lain selain permintaan maafnya karena dipenuhi penyesalan. Kemudian hal aneh terjadi di mana semuanya tampak tak berwarna lagi. Dia tak mengerti bagaimana bisa semua yang ada di sekitarnya berhenti bergerak secara tiba-tiba. Siapa sangka sesosok manusia keluar dari portal tersebut. Lalu Jasin bertanya siapa orang misterius di depannya, apakah dia seorang dewa. Sosok ini hanya menegaskan jika dialah yang akan mengirimnya kembali ke masa lalu. Dia menjelaskan jika bahan-bahan itu bukanlah yang akan mengirimnya, tapi bahan itu hanyalah sebuah ujian untuk membuktikan tekadnya. Semua ujian telah dilewati Jasin dengan mendedikasikan hidupnya demi satu tujuan sembari mengorbankan segalanya, dan memaafkan Reongja adalah ujian terakhirnya. Jasin tak tahu harus mengatakan apa dan berharap sosok misterius itu mengabulkan permintaannya. Sosok ini menanyakan apa yang ingin dilakukannya setelah kembali. Dia menegaskan dirinya akan membunuh mereka yang pantas mati dan menyelamatkan yang seharusnya tetap hidup. Lalu dia terlihat sangat emosional dan mengungkapkan sejak kelahirannya tidak ada tindakan maupun alur hidupnya yang terjadi atas keinginannya. Semua kejadian didorong oleh variabel campur tangan orang lain yang memanipulasi semuanya dengan pengkhianatan maupun jebakan sehingga merusak seluruh hidupnya. Maka dari itu dia ingin mencegah semua ketidakadilan tersebut dan membalas dendam kepada orang-orang itu sekaligus menargetkan Mogi yang telah menduduki puncak absolut. Sosok misterius ini pun mulai menghilang dan dia sangat menantikan kehidupan seperti apa yang akan dijalani Jasin setelah kembali ke masa lalu. Setelah itu semuanya kembali normal diiringi Reongja yang terus meminta maaf. Meski dia tak tahu malu, tapi Reongja benar-benar berharap sahabatnya mencegahnya untuk menikah apapun yang terjadi. Pria ini mengerti dan meminta sahabatnya untuk menjaga dirinya. Pasca memasuki portal kedua, matanya terperangah melihat pemandangan di sekelilingnya. Dia berada di dalam area diiringi sorakan semua orang dalam kultus iblis. Teriakan itu menandakan adanya kejadian besar dalam kultus ini. Jasin tak menyangka dirinya benar-benar kembali ke masa lalu setelah menghabiskan seluruh hidupnya dalam rasa sakit. Tapi bukan saatnya dia merasa senang karena situasinya tidak memungkinkan. Jasin merupakan tuan muda kedua dalam kultus iblis dan perhatiannya tertuju pada seseorang. Orang itu adalah ayahnya sendiri sekaligus pemimpin tertinggi dalam kultus iblis. Ayahnya yang melihat tingkah putra keduanya sedikit aneh cukup penasaran. Bagaimana tidak putranya malah menampakkan wajah manis di dalam pertarungannya. Di sela itu seseorang berteriak karena dia sudah bosan menunggu Jasin yang hanya berdiam diri. Jasin seketika ingat jika hari ini adalah hari di mana dia mulai kehilangan segalanya. Ayahnya yang dijuluki iblis surgawi telah mendeklarasikan bahwa dia takkan membatasi pemilihan pemimpin kultus iblis selanjutnya hanya kepada garis keturunannya. Pernyataan tersebut membuat sesi kultus iblis menjadi gempar karena semua orang bisa menjadi pemimpin jika mereka adalah yang terkuat. Ayahnya juga menunjukkan jika pengumuman itu bukanlah candaan dengan memulai sebuah kompetisi bertarung di antara para ketua kultus generasi selanjutnya. Pemenang dari kompetisi itu akan diberikan kesempatan untuk menantang salah satu dari dua putra sang Lord Kultus Iblis. Kini pria ini telah mendapatkan kesempatan itu dengan menantang tuan muda kedua. Dia menduga jika Jasin pasti sangat ketakutan sehingga dia hanya berdiam mematung. Namun kenyataannya Jasin memerlukan beberapa menit untuk mengumpulkan informasi terkait situasinya yang dialaminya. Di masa lalu Jasin cukup tersinggung karena orang di depan memilihnya dibandingkan kakaknya seakan meremehkannya. Tapi sebuah ingatan buruk juga sangat berbekas dalam ingatan Jasin. Di mana penantang itu menyogok koki di dapurnya dengan menyuruhnya mencampurkan racun pemecah energi ke dalam nasinya.
Semua itu dilakukan agar Jasin tidak bisa menggunakan energi internalnya dalam pertandingan. Di masa lalu dia kalah telak secara menyedihkan akan trik kotor tersebut. Lalu dia memberitahu ayahnya terkait racun itu, tapi ayahnya tidak mengatakan apapun. Tatapannya seakan menyalahkannya karena bisa terkena trik kecil semacam itu. Kekalahan pahit tersebut membuatnya kehilangan posisi sebagai kandidat Sang Lord berikutnya. Tak sampai di situ saja, Jasin sangat syok sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Tapi kali ini dia takkan kalah karena dalam regresi ini dirinya akan menjadi yang terkuat. Lalu Jasin menanyakan siapa nama orang yang dilawannya. Orang itu pun berteriak dan memberitahu namanya sebagai Pionho. Dia merupakan murid dari salah satu 7 tetua tertinggi kultus iblis. Pionho yakin jika tuan muda di hadapannya sangat membanggakan kekuatannya karena berasal dari keturunan langsung Sang Lord. Maka dari itu dia akan menunjukkan perbedaan kekuatan seseorang yang telah melalui banyak hal, bukannya bermain di balik kata tuan muda. Di saat yang sama Jasin memandangi ayahnya. Mata ayahnya menunjukkan dia telah mengetahui akan Jasin yang terkena racun. Di masa lalu dia tak menyadari hal itu disebabkan kemampuannya masih kurang. Ayahnya sedang mengamati akan apa yang bisa dilakukannya untuk mengatasi racun tersebut. Karena Jasin punya pengalaman dari kehidupan masa lalunya, maka dia pasti bisa mengalahkan Pionho dalam satu gerakan tanpa energi internalnya. Tapi ia belum bisa menunjukkan kekuatan aslinya yang terlalu mencolok sebelum memulihkan tubuhnya secara utuh. Kemudian Jasin berteriak jika dia akan melawan Pionho yang merupakan penantangnya tanpa menggunakan energi internalnya. Ucapan itu tentu saja mengejutkan semua orang yang ada di sana. Hal itu juga berlaku kepada Pionho yang hanya bisa tercengang. Seketika gemuruh sorakan tertuju pada Jasin disebabkan keberanian yang ditunjukkannya. Pionho merasa kesal karena semua dukungan tertuju pada lawannya. Maka dari itu dia pun memutuskan untuk tidak menggunakan energi internalnya dalam pertarungan. Hanya saja semua orang malah merasa bosan akan keputusan Pionho yang membuat pertarungan tidak menyenangkan lagi. Sebelum menyerang, Pionho mengingatkan jika dia takkan sungkan meskipun tanpa energi internal, tapi pedangnya akan menghancurkan apapun. Di sisi lain Jasin merasa asing menggunakan tubuh masa mudanya. Sementara itu Pionho memintanya untuk segera menghunuskan pedangnya. Namun Jasin malah mengatakan jika dia tidak perlu menggunakan pedangnya. Ucapan itu membuat Pionho menjadi bahan tertawaan semua orang seakan dirinya bukanlah apa-apa. Dia pun melesat maju diiringi rasa amarah yang akan memotong salah satu bagian tubuh lawannya. Hanya saja tubuh muda Jasin mampu bereaksi dengan instan. Tapi bagaimanapun Pionho merupakan salah satu murid dari ketua tertinggi kultus iblis sehingga kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Untuk beberapa saat Pionho yakin jika serangannya takkan bisa dihindari. Tapi kenyataannya sangat berbeda di mana Jasin tiba-tiba saja berada di udara. Dia dapat merasakan detak jantungnya berdetak kencang karena tubuh masa mudanya ini masih sangat lemah. Tanpa sebuah peringatan Pionho datang kembali mengincar Jasin. Kali ini Jasin takkan membiarkan Pionho berbuat seenaknya. Dia menerobos dengan cepat sebelum Pionho mengayunkan pedang besarnya. Serangan siku Jasin mengenai telak musuhnya. Rasa sakit membuat Pionho terjatuh ke lantai. Namun Jasin bukanlah sosok yang bisa memaafkan musuhnya dengan mudah. Yang benar saja tinjunya telah menunggu Pionho demi mencegahnya terjatuh. Saat tubuh lawannya terseret, Jasin segera meraih bajunya. Semua itu dia lakukan agar mangsanya tidak lolos dari jangkauan tinjunya. Dia pun melesat beberapa tinju beruntun ke arah tubuh Pionho hingga membuatnya melayang di udara. Pionho terus memuntahkan cairan merahnya menunjukkan ketidakberdayaannya.
Dia tersungkur jatuh tanpa bisa memberikan perlawanan yang pantas sebagai salah satu murid dari ketua tertinggi kultus iblis. Kemudian Jasin datang kembali sambil menanyakan apakah tangan ini yang sudah meracuninya. Pionho sangat terkejut mendengar hal itu diiringi matanya yang tercengang karena hal mengerikan pasti akan terjadi. Seperti yang ditakutkannya, Jasin telah menunjukkan betapa kejamnya dia dengan menghancurkan lengannya. Walau telah melakukan hal kejam, tapi Jasin masih menampakkan wajah datarnya yang sangat dingin. Dia seperti memberitahu kepada semua orang jika yang dilakukannya bukanlah apa-apa. Semua petarung yang hadir hanya tercengang menyaksikan kehebatan Tuan Muda kedua. Di kehidupan ini, Jasin takkan terpengaruh oleh variabel yang merusak hidupnya, bahkan tak segan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Semua orang mengetahui jika para Tuan Muda memiliki kemampuan hebat, tapi melihat Jasin yang mengalahkan lawannya dengan ekspresi seperti itu membuat mereka harus memikirkan ulang jika ingin menantangnya. Lalu Sang Lord menghentikan pertarungan disebabkan pemenangnya sudah dipastikan dan meminta Jasin untuk mengatakan keinginannya. Biasanya orang-orang akan meminta sebuah pedang atau sebuah panduan teknik rahasia. Siapa sangka Jasin hanya ingin mengikuti instingnya dengan meminta ayahnya pergi berburu bersamanya. Pionho yang terus memegang lukanya sangat terkejut akan permintaan yang penuh lelucon tersebut. Bahkan Sang Lord sendiri cukup terkejut atas permintaan itu sampai dia harus mengulangi pertanyaannya. Sambil menampakkan senyumannya, Jasin mengetahui jika ayahnya suka berburu saat muda dan dia ingin belajar melakukan hal itu. Sang Lord mengerti dan mereka berdua akan berangkat berburu di esok harinya. Saat Sang Lord berbalik, semua tetua tertinggi kultus iblis memberikan rasa hormat mereka. Di sela itu Pionho mengungkapkan dirinya yang tak menyangka Jasin meminta hal konyol setelah merusak tangannya. Namun Jasin malah menjahilinya dengan mengatakan siapa namanya dan hal itu membuat Pionho merasa sangat kesal akan penghinaan tersebut. Meski Jasin telah menyingkirkan variabel pertama, tapi dia sebenarnya tidak tertarik pada kehidupan perebutan kekuasaan dalam kultus iblis karena dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Saat kembali ke kamarnya, dia terus melihat wajahnya di cermin. Sampai sekarang dia masih sulit percaya dirinya benar-benar kembali ke masa lalu. Di sela itu Jasin penasaran akan apa yang dilakukan oleh Mogi sekarang ini. Di masa lalu Mogi tiba-tiba saja muncul di dunia persilatan seperti jatuh dari langit dan menghabisi 3 pemimpin dunia termasuk ayahnya sendiri. Setelah memberikan ketakutan pada dunia, Mogi menyembunyikan dirinya sehingga tak ada informasi banyak tentangnya. Tapi berusaha mencarinya dengan memberitahukan namanya ke seluruh dunia untuk menemukannya hanya akan menjadi sebuah tindakan provokasi. Maka dari itu prioritas utamanya saat ini adalah menjadi yang terkuat melebihi Mogi itu sendiri. Di sela itu seseorang memujinya karena telah bertarung dengan sangat hebat. Gadis ini bernama Luhan sekaligus pengawal pribadi Jasin. Di masa lalu Jasin tak tahu bahwa tubuh besar Luhan disebabkan efek bela diri yang dipelajarinya dan dia melakukannya demi dirinya. Berkat teknik peningkatan tubuh, maka penggunanya memperoleh kemampuan untuk membuat tubuhnya sekeras batu. Saat Mogi menyerang, Luhan melompat menjadikan tubuhnya sebagai tameng hingga membuatnya hidup sampai sekarang. Setelah Luhan mati, Jasin baru menyadari betapa berharganya Luhan yang selalu memperhatikannya meski dia bukanlah kandidat Lord dalam kultus iblis. Luhan sedikit bingung akan tatapan tuannya dan segera menanyakan hal itu. Sekarang Jasin sadar jika suara Luhan terdengar sangat bagus, padahal dia dulunya hanya menganggapnya pengawal belaka. Tapi sekarang semuanya telah berbeda dan dia pasti akan melindungi gadis di depannya. Saat kecil Luhan dikenal sebagai gadis yang akan tumbuh dengan sangat cantik. Tapi dia yang dulunya bagaikan bunga indah berubah menjadi gadis yang gemuk.
Tak hanya itu, dia selalu mengatakan akan melindungi Justin. Di masa lalu Justin tak menyadari jika mata Luhan selalu lebam disebabkan menangisi kondisi fisiknya. Dia sepenuhnya menyerah menjadi gadis cantik karena ingin melindungi tuannya dengan mempelajari teknik rahasia yang akan berdampak pada tubuhnya. Hanya saja Justin bukannya menghargainya, tapi malah memperlakukannya seperti pengawal biasa. Maka dari itu Justin berjanji untuk menyingkirkan efek samping teknik rahasia penguatan tubuh tersebut. Lalu Luhan menanyakan apakah tuannya baik-baik saja. Justin tersenyum tipis sambil mengungkapkan dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja Luhan merasa tuannya bertingkah aneh hari ini. Dalam hatinya, Justin memuji Luhan yang bahkan menyadari perubahan tersebut hanya dengan berbicara beberapa kata dengannya. Maka dari itu dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih aneh dibandingkan yang barusan. Siapa sangka Justin mengajak pengawalnya mengunjungi ruang dapur pribadinya. Tanpa basa-basi dia mengumpulkan semua koki dan menanyakan kenapa mereka melakukannya. Tapi kepala dapur tak mengerti akan apa yang dimaksud oleh tuan mudanya. Namun pertanyaan itu tidak ditujukan kepada semua koki, melainkan satu orang saja yang telah berani meracuni makanannya dengan racun pemecah energi. Pria ini enggan mengakui hal tersebut dengan terus menyangkalnya. Tapi Justin telah mengetahui semuanya dan dia tak bisa mengelak. Orang ini punya banyak hutang gara-gara kecanduan judi dan menghabiskan seluruh uang orang tuanya, bahkan berani meracuni makanannya. Pria itu pun bersujud sambil memohon ampun karena telah mengkhianati tuan mudanya. Lalu Justin menanyakan apakah Pion Ho yang memberinya uang. Setelah pria itu menjawab, Justin mengeksekusinya di hadapan semua orang. Hal itu membuat semua koki tercengang diiringi rasa takut akan dieksekusi. Justin melakukannya dengan menampakkan wajah datarnya dan seorang koki seharusnya menjaga kehormatannya dengan tetap menjaga makanan buatannya. Kepala koki pun berlutut sambil menegaskan dirinya akan bertanggung jawab, tapi berharap anak buahnya yang tak bersalah diampuni. Hal ini terjadi karena ketidakbecusannya, padahal semua yang ada di dapur merupakan tanggung jawabnya. Kemudian Justin menanyakan apakah yang terjadi dalam kultus iblis adalah tanggung jawab ayahnya yang merupakan pemimpin tertinggi. Kepala koki ini tidak bermaksud demikian dengan berani beranggapan demikian. Maka dari itu Justin hanya menghukum yang mengkhianatinya dan takkan mengampuni siapapun orangnya. Lalu dia meminta pada koki berhenti ketakutan dan merengek seperti bayi dengan menyiapkan mie ayam sawir kesukaannya karena sudah lama tidak memakannya. Luhan cukup terkejut karena tuannya baru memakannya beberapa hari yang lalu. Tapi Justin tidak menanggapinya dengan hanya tersenyum karena baginya sudah seperti beberapa dekade tidak memakannya. Keesokan harinya Sang Lord sudah siap memenuhi permintaan putranya. Hanya saja dia mempertanyakan kenapa putranya membawa barang bawaan yang tidak enak dipandang. Justin menjawab jika dia membutuhkan semua barang bawaan ini untuk beberapa hari ke depan. Meskipun ayahnya hanya berencana untuk berburu dalam 1 hari, tapi dia mungkin akan berubah pikiran setelah melakukannya. Sang Lord hanya memandanginya sambil mendengar omongan itu. Dia tak menyangka putranya memiliki mimpi ambisius yang bahkan telah menyiapkan semuanya meskipun hal tersebut belum pasti terjadi. Target berburu mereka adalah pegunungan tinggi yang jarang tersentuh oleh manusia. Saat dalam perjalanan Sang Lord cukup terkesan akan Justin yang lebih baik dari yang dirinya kira. Setelah mendengar itu Justin merasa ayahnya pasti mengetahui jika dia menyembunyikan kekuatannya. Maka dari itu dia lebih baik memberitahunya. Saat mengatakannya, ayahnya mengungkapkan dirinya telah menyadari hal tersebut. Lalu Justin mengatakan jika dia bukanlah kucing yang mendesis, melainkan hewan buas yang menyembunyikan cakarnya.
Kemudian sang Lord menanyakan untuk apa hewan buas menyembunyikan cakarnya. Namun Jasin tak memikirkannya sedetail itu dan karena itulah sang Lord menganggapnya hanya sebatas kucing. Kemudian sang Lord menanyakan seberapa jauh Jasin menguasai salah satu teknik utama. Teknik tersebut hanya diwariskan pada garis keturunan iblis surgawi dan teknik itu dianggap bela diri lanjutan. Teknik itu serupa dengan yang dipelajarinya dari para tetua kultus iblis. Siapa sangka Jasin mengatakan jika dia sepenuhnya menguasai teknik itu. Lalu tiba-tiba saja sebuah serangan datang ke arahnya. Namun jika dia terlambat sedikit saja, maka pipinya sudah pasti berlubang. Sang Lord kini yakin jika putranya benar-benar telah menguasainya. Jika dia gagal maka luka itu akan menjadi hukuman karena telah berbohong padanya. Untuk kesekian kalinya sang Lord dibuat terdiam disebabkan Jasin yang mengatakan jika wajahnya mirip dengan ayahnya dan tidak enak dipandang jika memiliki bekas luka. Jasin merasa dia telah kelewatan dengan mengatakan hal seperti itu kepada sang Lord kultus iblis meskipun dia adalah ayahnya. Tapi sang Lord tidak mempermasalahkannya bahkan memberinya pujian karena mampu menguasainya di umur segitu. Beberapa saat kemudian sang Lord berhenti dan memeriksa area di sekitarnya. Di sela itu Jasin menanyakan dari mana ayahnya belajar berburu. Dia pun menjawab jika kakaknya lah yang mengajarinya keterampilan berburu. Hal itu cukup mengejutkan Jasin karena dia ternyata memiliki seorang paman. Hanya saja sang Lord menegaskan jika dia telah membunuhnya saat seumuran dengan Jasin. Dengan melihatnya raut wajah ayahnya Jasin paham jika sang Lord cukup peduli pada saudaranya. Maka dari itu dia mengatakan jika ayahnya sudah berjuang. Jika tidak maka dialah yang akan mati dan Jasin takkan lahir di dunia ini. Dia yakin ayahnya pasti terluka melawan keluarganya sendiri dan berdasarkan kehidupan sebelumnya Jasin sudah melihat semakin kuat seseorang dari luar maka semakin dalam pula lukanya. Dahulu sang Lord tidak menemukan solusi selain menghabisi saudaranya sendiri. Dia juga berharap anaknya tidak berakhir seperti dirinya di masa lalu. Namun Jasin tak bisa melakukannya bahkan tak perlu mempertimbangkannya. Semua itu dikarenakan saudaranya merupakan sosok yang ganas dan kejam. Setelah itu mereka mendaki sebuah pegunungan demi mendapatkan tempat ideal dalam berburu. Jasin terus memandang ayahnya dengan mencoba menerka apa yang dipikirkannya. Di kehidupan masa lalunya Jasin tidak menikah sehingga dia tak begitu tahu bagaimana rasanya memiliki anak seperti ayahnya. Maka dari itu dia sangat penasaran keberadaannya bagi sang Lord. Setelah tiba di puncak sang Lord mengatakan jika makan malam mereka ada di sana. Jasin mengerti dan dia akan segera memburunya. Hanya saja ayahnya penasaran bagaimana putranya menghabisi sesuatu yang bahkan tak dilihatnya. Untuk itu dia meminta Jasin menutup matanya demi merasakan area sekitarnya. Saat master praktisi bela diri mencoba mencari tahu keberadaan lawannya, maka mereka akan merasakan getaran pada udara di sekitarnya. Orang-orang biasanya menyebutnya sebagai aliran energi dari makhluk hidup. Saat ini Jasin hanya merasakan aliran energi yang sangat dahsyat. Aliran energi tersebut adalah milik ayahnya sendiri yang meluap tak terkendali. Sekarang dia harus mengeluarkan sebagian energi dalam satu garis tunggal. Meski terdengar mudah, tapi Jasin harus melakukannya tanpa menghancurkan energi itu dan memikirkan tubuhnya sebagai sebuah bola benang. Setelah itu dia akan melepaskan energi tunggal tersebut untuk mencari targetnya. Di sela itu ayahnya menanyakan apakah Jasin menemukan sesuatu. Jasin membenarkan jika dia dapat merasakan sesuatu dengan energi itu, tapi dia belum menemukan binatang buruannya melainkan sebuah pohon besar. Kemudian Jasin mencari di sekitar pohon itu tanpa melewatkan hal apapun.
Jasin pun membuka matanya sambil memberitahu jika dia menemukan seekor babi hutan. Meski belum yakin, tapi karakteristik binatang yang memiliki bulu serta kuku panjang identik dengan babi maupun beruang, tapi ukurannya terlalu kecil dikatakan beruang. Lalu ayahnya membenarkan apa yang ditemukan oleh anaknya. Saat seusianya sang Lord sendiri cukup kesulitan menebak targetnya, tapi Jasin berhasil melakukannya. Hal itu membuatnya terkesan akan bakat yang menjanjikan. Jasin menampakkan senyumannya sambil menegaskan jika dia diberkati dengan tubuh yang bisa mempelajari bela diri dengan cepat dan hal itu diturunkan oleh ayahnya. Walau demikian, sang Lord masih berwajah datar seakan dia sudah menghilangkan emosinya sejak lama. Pada malam hari, sang Lord kembali dikejutkan akan keterampilan Jasin dalam memasak binatang yang diburu. Walau Jasin mengatakan jika dia pernah membacanya di buku, tapi ayahnya seperti melihat seseorang yang selalu melakukannya. Sebelum regresi, Jasin selalu hidup sendiri dengan satu tujuan, dan dalam perjalanannya dia sudah berburu hingga tak terhitung jumlahnya. Tak hanya itu, Jasin merasa tak sia-sia membawa semua bawaan beratnya agar bisa menyenangkan hati sang Lord seperti apa yang didudukinya sekarang ini. Lalu ayahnya menanyakan apakah Jasin mengajaknya berburu karena ingin membuatnya terkesan dan memilihnya menjadi penerus kultus iblis. Namun Jasin tak berpikir demikian karena ayahnya bukan tipe orang seperti itu dan dia bisa menjadi penerus dengan usahanya sendiri tanpa bantuan siapapun. Sang Lord tak menyangka jika Jasin memiliki sisi yang berbanding terbalik dengan dirinya selama ini, bahkan mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Maka dari itu dia ingin mengetahui alasan di balik ajakan berburu ini. Jasin ternyata memiliki dua alasan dan salah satu dia ingin belajar apapun yang bisa membuatnya kuat dan dia berhasil melakukannya. Sang Lord paham jika mengetahui keberadaan buruan tanpa melihatnya dapat diaplikasikan dalam pertarungan nyata, tapi dia penasaran akan alasan keduanya. Lalu Jasin hanya ingin memberitahu jika ayahnya mungkin selama ini telah salah paham karena dia ingin bertambah kuat, bukannya disebabkan untuk menjadi Lord berikutnya. Lagi pula ayahnya masih sehat dan kuat, maka Jasin akan puas dengan belajar bela diri dari kultus iblis sehingga mencapai puncak. Saat ini Jasin harus menguasai kekuatan tertinggi dalam kultus iblis, bahkan melebihi apa yang dimiliki ayahnya. Karena ayahnya sendiri yang dianggap sebagai iblis surgawi yang agung dapat dikalahkan oleh Mogi. Di sela itu ayahnya menegaskan jika hal itu tidak dapat dikatakan sebagai alasan kedua karena Jasin hanya mencoba menjelaskan yang dipikirkannya. Siapa sangka alasan kedua Jasin hanyalah karena ingin meluangkan waktu bersama sang Lord seperti layaknya anak dan ayah. Meski terdengar bagus, tapi sang Lord menganggap emosi seperti itu tidak berguna, bahkan hal itulah yang bisa membuat orang kuat terbunuh. Namun Jasin tidak setuju pada pendapat tersebut karena ayahnya merupakan sosok terkuat di dunia dan jika minum alkohol bersamanya maka alkohol itu menjadi alkohol terhebat di dunia. Semua yang dia lakukan bersama ayahnya akan menjadi hal luar biasa seperti perburuan ini. Walau Jasin mengatakan hal itu, tapi ayahnya masih tak menampakkan ekspresinya. Seakan dia benar-benar telah membuat emosinya agar tak goyah sebagai pemimpin kultus iblis. Di masa lalu Jasin tak punya kenangan apapun dengan ayahnya dan hanya ada ketakutan di dalamnya. Maka dari itu dia sekarang ingin memiliki kenangan tersebut, tapi bukan berarti dia melakukannya demi memahami ayahnya, melainkan untuk dirinya sendiri. Keesokan harinya saat mereka sudah seharusnya kembali, tapi sang Lord ingin tetap berburu karena pergi dengan sosok seperti dirinya setidaknya harus mendapatkan seekor harimau. Ucapan itu membuat Jasin sedikit terkejut. Lalu ayahnya memintanya tidak berdiam diri agar tak mempermalukan dirinya dalam perburuan ini dengan hanya mendapatkan seekor babi. Saat sang Lord menemukan targetnya, dia meminta Jasin untuk menutup kedua matanya.
Kali ini ayahnya ingin Jasin merasakan angin di sekitarnya sambil menyuntikkan energinya. Seumur hidupnya, Jasin hanya menghabiskan waktu dengan mempelajari bela diri dan tak pernah menyuntikkan energinya ke dalam angin karena tak ada yang mengajarinya. Tapi kali ini akan berbeda dengan langsung pengajaran dari Sang Lord. Jika Jasin terlalu terlambat dan waspada, maka dia membutuhkan waktu yang banyak, tapi jika ingin menggunakan kemampuan ini dalam pertarungan nyata, maka dia mengirim energinya secepat mungkin sebelum musuh menemukannya. Jasin bisa merasakan angin di sekitarnya dan energinya, tapi dia cukup sulit untuk mengendalikan keduanya. Kemudian dia menemukan solusinya di mana Jasin hanya perlu menggabungkan keduanya agar aliran energi tidak berbenturan dengan angin. Jangkauan energi Jasin seketika melesat dengan cepat menyusuri hutan. Pada akhirnya dia berhasil menyentuh targetnya sekaligus mengetahui binatang tersebut. Walau sudah menguasai banyak bela diri di masa lalu bahkan pantas disebut sebagai puncak kekuatan, tapi Jasin sangat emosional akan pencapaian ini. Sang Lord yang melihat ekspresi putranya seketika berbalik dan memintanya agar tak berhenti berlatih karena semakin banyak garis energi yang bisa dirinya munculkan akan semakin tinggi peluangnya bertahan dalam pertempuran nyata. Pada malam hari Jasin menunjukkan kartu andalannya untuk menghangatkan diri. Sang Lord tak menyangka sake yang dibawa anaknya cukup enak. Hanya saja Jasin menampakkan wajah yang seakan menunjukkan jika sake ini sangat keras untuk remaja seusianya, walau hal itu hanyalah kebohongan. Sang Lord mengingatkan jika seorang manusia dalam kultus iblis takkan mengeluh tentang alkohol yang terlalu keras. Semua itu bukanlah tanpa alasan karena mereka harus membunuh hati serta emosinya dari berbagai perasaan. Lalu Sang Lord menanyakan apakah Jasin bisa membunuhnya untuk mencapai tujuannya. Dengan wajah datar Jasin mengatakan bagaimana mungkin seorang anak membunuh ayahnya. Tapi kenyataannya Jasin akan melakukannya jika dia memiliki alasan kuat dan perbincangan ini merupakan sesuatu yang tak bisa dia dapatkan di kehidupan sebelumnya. Sang Lord mengerti dan meminta Jasin tidak menganggap dirinya kejam jika tak bisa membunuh emosinya. Lalu Jasin menegaskan jika dirinya akan belajar kejam dimulai dengan meminum alkohol yang keras. Untuk kesekian kalinya Sang Lord dibuat terkesan akan perubahan putranya yang sulit ditebak seakan menyembunyikan banyak rahasia. Perburuan itu pun usai dengan Jasin yang mendapatkan teknik baru. Setelah fokus selama beberapa hari latihan sejak regresinya, kini dia mampu mengalirkan energinya ke udara dengan bebas. Tidak hanya itu, dia bisa memunculkan 3-4 garis dalam kondisinya yang sekarang. Jasin tak menduga Sang Lord mengajarinya sesuatu yang berharga seperti mendapatkan nyawa tambahan dengan fungsi mencari tahu keberadaan musuh yang kapan saja bisa menyerangnya secara tiba-tiba. Jika terus fokus berlatih, maka Jasin pasti bisa menggunakan lebih dari 10 garis sehingga bisa menetralisir teknik tersembunyi musuhnya. Jika musuhnya manusia biasa, maka Jasin pasti bisa menjadi yang terkuat, tapi sosok seperti Mogi bahkan mengalahkan ayahnya Sang Raja Iblis Surgawi di markasnya sendiri. Paviliun Kultus Iblis merupakan sebuah tempat yang dijaga sepenuhnya oleh 3 formasi dengan 6 perangkap yang berisi kelompok elit khusus. Lalu terdapat 8 tetua iblis tertinggi dari 8 arah yang berbeda diiringi bawahan yang melindungi Sang Lord. Di utara terdapat para iblis pedang yang dipimpin oleh tetua iblis yang dijuluki sang pemilik satu tebasan tertinggi. Sementara di selatan dipimpin oleh tetua iblis agung yang dijuluki sebagai ahli pedang darah. Kemudian di bagian timur dihuni keluarga yang tergila-gila akan tinju mereka dan dipimpin oleh tetua iblis yang dijuluki sang tinju tak terkalahkan. Lalu di barat terdapat para penyihir yang menakutkan dengan tetua agung yang dijuluki sang iblis pemakan jiwa. Sementara di timur terdapat para faksi bertopeng yang dijuluki iblis tak berperasaan.
Selanjutnya di bagian tenggara terdapat tetua iblis yang hanya menghabiskan waktunya dengan mabuk. Berbanding terbalik dengan di barat daya di mana mereka terobsesi mempelajari segala jenis racun yang dipimpin oleh tetua iblis sang raja racun. Lalu di barat laut sekaligus yang terakhir terdapat sang iblis agung yang terobsesi akan kepercayaan dengan julukan Buddha yang menipu dunia. Awalnya Jasin mengira musuh menerobos dari luar, tapi kenyataannya pertahanan depan tidak dihancurkan. Maka dari itu Jasin yakin salah satu dari 8 tetua agung membiarkan Mogi masuk ke dalam pavilion tempat sang Lord Kultus Iblis berada. Pengkhianatnya mungkin saja lebih dari 1 dan sampai dia regresi mereka belum ditemukan. Tapi Jasin tak terlalu peduli siapa pengkhianatnya karena dia hanya perlu menganggap semua 8 tetua adalah pengkhianat tersebut. Bagaimana tidak setelah ayahnya mati tak ada satupun tetua ingin membalas dendam bahkan memutuskan untuk menghapus kultus iblis. Tak sampai di situ saja dia mengetahui kehidupan apa yang tetua iblis lakukan dan bagaimana momen terakhir hidupnya. Saat ini Jasin akan memanfaatkan keberadaan 8 tetua iblis sebaik mungkin sebelum dia menyempurnakan tekniknya. Saat ingin keluar Jasin dikejutkan akan suara di luar. Seseorang memanggil pengawalnya dengan sebutan gendut bahkan terdengar kasar padanya. Orang-orang ini ingin agar Luhan membawa tuannya jika tidak mereka bertiga akan menyeretnya keluar. Ucapan itu membuat Luhan marah dan takkan membiarkan mereka lewat apapun yang terjadi. Di saat yang sama Jasin keluar untuk menyambut para tamunya yang sedang menggali kuburannya sendiri. Jasin sudah mengatakan kepada pengawalnya untuk mengurus urusannya sendiri saat dia latihan bukannya malah menunggunya di luar. Pria itu pun berjalan sambil mempertanyakan kenapa tuan muda kedua tak seperti biasanya dengan latihan selama 4 hari. Jasin mengenal orang itu dan merupakan salah satu murid tetua iblis pedang darah. Dia bernama Yanpo dan Jasin mengetahui alasan keberanian Yanpo yang bersikap tak sopan padanya. Semua itu dikarenakan Sang Lord telah mengumumkan bahwa siapapun bisa menjadi penerus. Hal itu membuat semuanya berpikir jika menjadi putra sang penguasa kultus iblis tidak begitu spesial lagi. Bahkan para anggota kultus iblis sangat terobsesi mengalahkan putra sang Lord demi memperoleh dan mengukir namanya. Yanpo menegaskan jika dia datang disebabkan rekan seperguruannya tak bisa menerapkan seni bela dirinya disebabkan Jasin yang menghancurkan pergelangan tangannya. Namun Jasin merasa tak punya urusan dengan Yanpo karena dia bukanlah Piono. Tapi Yanpo tetap bersikeras bahkan menuntut Jasin meminta maaf secara formal kepada rekan seperguruannya. Meski terdengar baik tapi Jasin mengetahui alasan sebenarnya Yanpo datang menemuinya. Di mana murid terbaik sang pedang darah belum diumumkan sehingga para muridnya berusaha membuatnya terkesan dengan segala cara. Maka dari itu Yanpo ingin permintaan formal agar masternya mengakuinya bahwa dia bukanlah tipe orang yang bisa membuat nama besarnya ternodai. Sebelum memberinya pelajaran Jasin berpendapat jika tetua sang pedang darah takkan memilihnya sebagai murid terbaiknya hanya karena dia melakukan hal ini. Namun Yanpo mengungkapkan dirinya hanya datang kemari demi rekan seperguruannya. Lalu Jasin menampakkan intimidasinya dengan ingin mendengar permintaan maaf Yanpo jika tetap ingin hidup. Yanpo tak mengerti kenapa dirinya harus meminta maaf. Siapa sangka Jasin ingin dia meminta maaf disebabkan telah berbicara lancang pada bawahannya. Luhan menyela karena dia tak masalah akan perkataan mereka tapi Jasinlah yang keberatan. Tak hanya sekedar meminta maaf tapi Jasin memintanya untuk berlutut. Karena merasa kebingungan, Yanpo kembali menanyakan apakah dia harus berlutut pada pengawal gendut di depannya. Ucapan tersebut membuat Jasin murka dan jika Yanpo mengabaikan peringatannya maka dia akan kehilangan kepalanya. Tapi Yanpo malah berteriak dengan mengatakan dirinya lebih baik mati dibandingkan kehilangan harga dirinya pada seorang pengawal rendahan.
Jasin sangat mengetahui sifat Yanpo dan dia sudah menunggu kata-kata tersebut. Sebagai tuan muda yang baik, maka dia akan mengabulkan keinginannya. Seketika suasananya menjadi berubah dengan aura yang dikeluarkan oleh Jasin. Yanpo tak menduga jika tuan muda di depannya benar-benar tidak waras. Sekali lagi Jasin memintanya untuk berlutut jika tetap ingin hidup. Tapi Jasin juga merasa jika sang pedang darah pasti takkan senang mendengar muridnya memilih untuk mundur. Lalu Luhan sangat tersentuh mendengar ucapan tuan mudanya. Di mana Jasin bisa mengerti jika Yanpo datang untuk membalas dendam tapi menghina pengawalnya adalah hal yang berbeda. Yanpo merasa jika Jasin benar-benar sudah kehilangan akal dengan ingin menghabisinya hanya dikarenakan si gendut itu. Jasin tertawa karena pengawalnya lebih jauh berharga dibanding seorang murid dari tetua iblis. Tanpa basa-basi lagi Yanpo menghunuskan pedang besarnya. Kedua rekan yang datang bersamanya mencoba mencegahnya karena hal ini sudah berlebihan. Tapi keduanya telah menghunuskan pedang dan menyarungkannya kembali sama saja seorang pecundang. Dikarenakan lawannya adalah putra sang lord, maka Yanpo akan mengampuninya. Tapi Jasin harus belajar makan dengan tangan kirinya karena dia akan memotongnya. Ketiga orang ini ingin mencoba menghentikannya, tapi mereka juga tidak bisa menentang keinginan tuannya. Walau terlambat menghunuskan pedangnya, tapi Yanpo berniat memulai serangan pertama. Dia pun langsung menyerang dengan tebasan terbaiknya yang dilapisi pedang aura. Hanya saja Jasin memiliki kegesitan di luar nalar, bahkan dia menghindar sambil membalas serangan. Dia memilih bagian mulut Yanpo karena mulut tersebutlah penyebab kematiannya. Lalu pemandangan mengerikan terjadi di mana Jasin menarik pedangnya setelah menembus kepala Yanpo. Meski lawannya adalah salah satu murid dari tetua iblis, tapi perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Bahkan Jasin menghabisinya dengan wajah datar, seakan sosoknya menggambarkan iblis kematian. Kedua rekannya pun berlari untuk menolong Yanpo. Tapi mereka sudah terlambat dan mengatakan apakah Jasin bisa menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Lalu mereka dibuat ketakutan saat Jasin menganggap gaya bicara mereka seperti Yanpo dan hal itulah yang membuatnya mati. Dia pun meminta mereka untuk pergi dan menceritakan semua yang dilihatnya tanpa mengubahnya sedikit pun. Jika mereka berani mengatakan hal yang tak nyata, maka Jasin akan memburunya. Di sela itu Luhan menanyakan kenapa tuannya melakukan ini demi seorang pengawal. Meski tak menjawabnya, tapi Jasin mengetahui jika hati Luhan pasti terluka atas ucapan Yanpo. Kemudian Jasin menegaskan jika dia tak melakukannya demi Luhan, melainkan memberi pelajaran kepada orang yang pantas mendapatkannya. Hanya saja Luhan mengetahui jika tetua iblis pasti takkan diam begitu saja. Dia memahami rasa takut Luhan karena para tetua iblis memiliki pengaruh besar, bahkan ayahnya sendiri terkadang mengabaikan mereka. Sekarang salah satu murid tetua iblis telah mati di tangannya dan sang pedang darah pasti takkan diam begitu saja. Jasin meminta Luhan tidak khawatir karena tetua iblis takkan ikut campur dengan masalah seperti ini, bahkan dia akan dikritik karena memiliki murid lemah. Tapi Luhan tetap khawatir karena kehormatan tetua iblis pasti akan terluka sehingga membuatnya marah. Lalu Jasin tersenyum padanya karena Luhan tidak perlu mengkhawatirkannya. Kedatangan Yanpo yang membuat masalah dengannya adalah sesuatu di luar rencananya. Tapi hal ini adalah langkah yang baik karena dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Jasin telah mengalahkan dua murid sang pedang darah dan hal itu akan membuat semua tetua memperhatikannya. Perebutan posisi sang lord takkan berjalan mulus tanpa dukungan para tetua. Kemudian Luhan mengungkapkan dirinya sangat bahagia karena mendapatkan dukungan dari tuannya. Jasin terus berjalan pergi sambil meminta Luhan tidak pernah melupakan jasanya yang terjadi hari ini. Dia berbalik karena ingin menyembunyikan senyumannya atas rasa senangnya melihat Luhan bahagia.
Tengah malam pun tiba dengan Jasin yang masih berada di luar kediamannya. Dia mengingat jelas hari di mana kultus iblis dibubarkan sekaligus awal Jasin meninggalkan semuanya. Saat mentalnya hancur, Jasin bahkan berpikiran untuk mengakhiri hidupnya, tapi untungnya dia menemukan tujuan hidup yang baru. Tujuan itu membuatnya berjuang keras di seumur hidupnya untuk menyukseskan ritual regresinya. Tiba-tiba saja Jasin merasakan sesuatu yang dahsyat berada di dekatnya. Siapa sangka sebuah pedang besar telah ada di hadapan wajahnya. Jasin sangat mengenal aura serta pedang yang ada dan lehernya. Sosok itu adalah milik tetua iblis Sang Pedang Darah. Jasin tak menyangka sosok itu akan datang secepat ini untuk menemuinya. Dia juga tak tahu apakah dirinya yang sekarang bisa menghindari pedang ini. Walau dia memiliki banyak pengalaman, tapi tubuh mudanya masih belum terlatih secara maksimal. Maka dari itu dia hanya perlu menahan dirinya tanpa melakukan yang percuma. Siapa sangka sang pedang iblis darah malah ikut duduk di sampingnya. Lalu pria tua ini menanyakan kenapa Jasin melakukan hal itu. Dia meminta Jasin segera memberitahunya sambil menjahilinya dengan ujung gagang pedangnya. Jasin tampak risih dan mengungkapkan jika dia melakukannya karena Yanpo bertindak sembrono. Tak hanya itu, dia bertanya balik apakah seorang tetua iblis datang kemari karena peduli pada seseorang yang tak berguna. Tiba-tiba saja sang pedang darah menempatkan senjatanya di leher Jasin. Dia penasaran apakah sang Lord akan peduli padanya atau mengabaikannya. Jasin tertawa karena yakin pria tua di sampingnya tak akan bisa menggunakan pedangnya dengan baik jika dia membayangkan tatapan menakutkan milik ayahnya. Lalu sang pedang darah menarik pedangnya hingga menggores tanah. Dia ingin menebak sebesar apa rasa peduli sang Lord pada putranya. Namun Jasin ingin membantu tebakan tersebut dan dia merasa ayahnya akan memberikan kepeduliannya sebanyak 7, sedangkan bagi tetua hanya ada pada angka 3. Sang pedang darah meragukan tebakan itu dan semuanya akan diketahui saat dia membawa kepala Jasin. Lalu dia akan melihat tindakan sang Lord apakah mengampuninya atau ikut membunuhnya. Jasin tertawa sambil memperingatkan agar tetua iblis tidak meremehkan cinta seorang ayah kepada anaknya. Dia tidak kehilangan seorang anak melainkan murid, tapi sang pedang darah harus bertindak sejauh ini. Lalu bagaimana dengan sang Lord yang kehilangan putranya? Pria tua ini merasa dirinya harus memulai bagian terbaiknya dan membuktikan bahwa sang Lord akan bertindak. Jasin yang dalam bahaya tetap menampakkan tawanya seakan menunjukkan dirinya bukanlah pecundang yang takut pada kematian. Aura menakutkan milik pria tua ini seketika menghilang sambil mengatakan jika Jasin tidaklah sebodoh muridnya. Lalu Jasin memberitahu jika Yanpo mengikuti jalan masternya maka dia pasti masih hidup. Sebelum pergi pria ini mengungkapkan dirinya yang selalu dipenuhi malapetaka, jadi sebaliknya mereka tak sering bertemu. Jasin mengerti dengan ucapan yang terdengar sederhana tapi merupakan sebuah ancaman. Beberapa saat kemudian Jasin merasakan sakit pada tubuhnya. Siapa sangka dia menahan rasa sakit itu saat berbicara dengan sang tetua iblis. Walau hanya kejahilan sederhana, tapi dampaknya benar-benar cukup menyakitkan. Sang iblis pedang darah dikenal selalu berbuat seenaknya dalam kultus, tapi hal tersebut tidaklah benar. Fakta bahwa dia mengulangi ucapannya sebanyak 2 kali saat ingin membawa kepalanya menunjukkan dia sempat berpikir untuk melakukannya. Sekarang Jasin telah meninggalkan kesan mendalam bagi semua tetua dimulai dari pertandingan dan menghabisi Yanpo sehingga perhatian mereka akan tertuju padanya. Kedatangan sang pedang darah pastinya bukanlah alasan sepele di mana dia sebenarnya menguji Jasin karena telah menghabisi muridnya sekaligus mencari tahu apakah dia pantas untuk menjadi pewaris tahta tertinggi dalam kultus iblis. Setelah pertemuan itu Jasin terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan energi internalnya.
Dia menyadari kemampuannya yang sekarang akan sangat sulit mengalahkan para tetua iblis, tapi hal itu takkan bertahan lama. Beberapa saat kemudian dia merasakan kehadiran seseorang yang jauh lebih mengerikan dari tetua iblis pedang darah. Dia pun segera ke atap kediamannya untuk menemui sosok tersebut. Siapa sangka orang itu adalah Dang Lord sendiri. Dia telah mendengar jika Jasin menghabisi murid tetua iblis. Jasin membenarkan hal tersebut karena murid itu layak untuk mendapatkannya. Bagi sang Lord, mati maupun hidup tidaklah penting, tapi tetua itu datang kepadanya. Dia ingin agar Jasin menerima hukuman atas perbuatannya. Jasin cukup terkejut tetua iblis darah sampai bertindak seperti itu dikarenakan muridnya. Sang Lord juga tak menyangkanya, padahal iblis darah bukanlah tipe yang seharusnya mempermasalahkan kematian muridnya. Jasin paham jika tetua itu sedang menguji hubungan kedekatannya dengan ayahnya dan ingin melihat apakah sang Lord akan menghukumnya dan seperti apa jenis hukuman tersebut. Dia juga pasti ingin tahu apakah sang Lord menganggap Jasin sebagai salah satu kandidat penerusnya. Lalu sang Lord memutuskan untuk menghukum Jasin atas perbuatannya. Tapi Jasin merasa ayahnya tidak punya alasan untuk menghukumnya hanya dikarenakan duel itu. Sang Lord menegaskan jika alasan bisa dibuat kapan saja. Saat berburu, Jasin pernah menanyakan siapa tetua iblis yang sangat dipercayai oleh ayahnya. Maka dari itu dia akan menjawabnya sekarang juga. Lalu Jasin dikejutkan akan pernyataan ayahnya yang tidak mempercayai siapapun termasuk para tetua iblis sekalipun. Saat berburu, semua orang mengetahui jika sang Lord berikutnya akan ditentukan oleh hierarki yang mengarah kepada siapa yang terkuat. Tapi sang Lord ingin mendengar pendapat pribadi Jasin secara langsung terkait kultus iblis ini. Lalu Jasin pun menjawab jika pada saat tertentu seisi kultus ini sudah keluar dari jalan iblis itu sendiri. Ayahnya cukup terkejut akan jawaban tersebut dan ingin mendengar alasannya. Maka dari itu dia menanyakan arti jalan iblis bagi Jasin. Menurut Jasin, jalan iblis adalah kepercayaan yang hanya dimiliki oleh kultus ini untuk mengalahkan kejahatan absolut. Untuk pertama kalinya ayahnya berekspresi seperti ini disebabkan jawaban itu di luar yang dipikirkannya. Jasin merasa faksi ortodoks bukanlah kebalikan dari kultus iblis secara langsung, melainkan kebalikan dari non-ortodoks. Maka dari itu kebalikan kultus iblis adalah kejahatan absolut itu sendiri. Pernyataan Jasin mengacu pada kejahatan absolut yang sangat kejam dan tidak akan bisa ditanggung oleh manusia di dunia ini. Keadilan serta kesadaran yang ada di faksi ortodoks mungkin saja mampu menghadapi kejahatan yang lebih kecil, tapi mereka takkan berdaya menghadapi kejahatan absolut. Selain itu, dasar dari faksi ortodoks adalah untuk memaafkan. Selama mereka masih menghargai orang lain, maka mereka takkan bisa menjadi tandingan dari kejahatan yang telah meninggalkan kemanusiaannya. Hanya keberadaan kultus iblislah yang bisa menyingkirkan kejahatan absolut tersebut. Ketika ada kejahatan besar yang bahkan tidak bisa dihadapi faksi ortodoks, maka kultus iblis akan melakukannya, sehingga faksi ortodoks tak punya pilihan selain tunduk pada kultus iblis itu sendiri. Saat itulah Jasin merasa jika kultus iblis telah benar-benar menyelesaikan jalan iblisnya. Jika tidak bisa menyelesaikan untuk menghadapi kejahatan absolut, maka kultus iblis tak akan pernah melangkah lebih jauh sekaligus bertahan dari gempuran dunia yang bisa saja berubah. Jasin terus menatap sang Lord karena yakin ayahnya tidak pernah memikirkan hal ini. Dia mendapatkan pemikiran seperti ini saat kultus dibubarkan dan Jasin mengembara di dataran tengah sepanjang hidupnya. Lalu ayahnya menanyakan apakah ada pemikiran arogan lagi. Jasin merasa hal itu lebih dari cukup dan kultus iblis harus hidup di jalan seperti itu. Sang Lord merasa mengetahui alasan tetua iblis memintanya untuk menghukum Jasin.
di mana dia melihat sesuatu di dalam diri Jasin sekaligus ingin mengujinya sebagai sang Lord dalam kultus. Jasin dengan penuh percaya diri menegaskan jika tetua iblis melihat potensi seorang penerus dari dalam dirinya. Sang Lord membenarkannya, tapi tetua itu bisa saja melihatnya sebagai tuan muda yang bisa mengacaukan kultus. Lalu sang Lord meminta Jasin untuk mengikutinya. Beberapa saat kemudian mereka tiba di suatu tempat yang memiliki pintu di antara bukit. Jasin mengetahui tempat ini dikenal dengan nama Gua Surga yang merupakan tempat di mana kandidat berpotensi kultus iblis diuji. Walau memasukinya mudah, tapi jika mereka tak bisa menyelesaikannya, maka mereka akan terjebak di dalam gua selamanya. Tempat itu sangat berbahaya, bahkan pada garis keturunan Sang Lord sebelumnya tak sedikit kehilangan nyawanya. Bahkan di masa lalu kakaknya sendiri yang sangat berambisi tidak pernah menyebutkan apa yang ada di dalamnya. Walau demikian Jasin harus melewatinya karena ini adalah kesempatan yang sangat sempurna. Untuk memastikannya Jasin menanyakan apakah ayahnya menyuruhnya masuk ke sana. Setelah mendengar jawabannya Jasin lanjut menanyakan berapa lama waktu yang ayahnya butuhkan untuk keluar. Sang Lord pun menjawab jika dia melalui semua rintangan dalam 2 bulan. Hal itu sangat mengejutkan Jasin karena ayahnya merupakan sosok yang terkenal hebat dalam bela diri di antara semua Lord sebelumnya, tapi dia masih membutuhkan waktu selama 2 bulan menunjukkan tingkat bahaya di sana sangat menakutkan. Sang Lord menegaskan jika dialah yang tercepat, sedangkan yang lainnya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun bahkan mati. Jasin lanjut menanyakan apakah ayahnya benar-benar akan mengirimnya ke sana, padahal dia belum mempersiapkan apapun. Ayahnya menjawab jika hal ini adalah sebuah hukuman atas tindakan Jasin yang seenaknya menghilangkan nyawa salah satu kandidat pewaris tetua iblis. Meski terdengar sebagai hukuman yang kejam karena seorang ayah baru saja mengirim putranya ke tempat berbahaya. Tapi di sisi lain Jasin berpikiran jika ayahnya mungkin saja memberinya kesempatan untuk menjadi lebih kuat di dalam sana. Dengan penuh percaya diri Jasin mengatakan jika dia akan mencobanya bahkan memecahkan pencapaian ayahnya. Ucapan itu terdengar lucu bagi Sang Lord dan hanya meminta putranya untuk fokus bertahan hidup dibandingkan ingin mengalahkan rekornya. Tanpa basa-basi lagi Jasin mulai berjalan masuk dan dia tak menyangka suasana di dalam gua cukup bagus. Dia juga penasaran seberapa berbahayanya tempat ini sehingga para penerus kultus iblis kesulitan menyelesaikannya. Setelah cukup jauh melangkah dia melihat sebuah tulisan di atas batu. Tulisan pertama memintanya menumbangkan semua musuh tanpa menggunakan pedang aura maupun pedang yang ditingkatkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya dalam batas waktu yang ditentukan, maka Jasin akan diberi kesempatan dalam jangka waktu 10 hari berikutnya. Lalu tulisan itu memintanya berdiri di lingkaran merah jika dia sudah siap melakukan ujiannya. Selama dia di ruangan ini, maka bola gandum di dalam kendi akan menjadi makanannya. Karena ingin memecah rekor ayahnya, maka Jasin takkan membuang waktunya lagi. Saat masuk ke dalam lingkaran merah, tiba-tiba saja boneka buatan yang sangat banyak muncul di lantai. Tiap boneka memiliki garis merah di badannya dengan variasi tempat yang berbeda. Hanya dengan melihat tanda itu Jasin yakin jika dirinya harus menyerang garis merah tersebut. Tanpa pikir panjang dia segera melesat maju dengan menghunuskan pedangnya. Dia bergerak dengan sangat cepat dari sisi satunya menuju ke tempat berbeda tanpa melewatkan satu tanda pun. Walau Jasin belum mendapatkan kemampuannya sebelum regresi, tapi pengalamannya dalam bertarung sudah terasa dengan sangat baik. Jadi dia mampu menebas tiap tanda itu dengan mudah tanpa membuat serangan yang percuma. Beberapa saat kemudian boneka yang masih utuh terlihat kembali ke dalam lantai. Jasin kini paham jika menebas boneka itu tampak mudah, tapi hal itu cukup berat.
Semua itu disebabkan para boneka memiliki tubuh yang keras dan waktu untuk menebas mereka sangatlah terbatas. Wajar saja jika keturunan kultus iblis menghabiskan waktu yang lama hanya untuk melakukan hal ini, ditambah saat gagal maka mereka harus menunggu selama 10 hari. Justin takkan membiarkan satu boneka lolos dari tebasannya dengan memaksimalkan kecepatannya. Saat melihat boneka terakhir, dia segera berbalik sekuat tenaganya. Jika terlambat maka boneka itu akan tertelan sepenuhnya, sehingga dia harus menunggu selama 10 hari. Namun Justin berhasil menaklukkannya dalam percobaan pertamanya. Dia juga menyadari hasil ini dapat dia capai berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Jika sebelum regresi maka dirinya yakin akan gagal bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebelum ke tempat selanjutnya, Justin menemukan berbagai macam tulisan di dinding yang dibuat oleh para pewaris kultus iblis sebelumnya, di mana mereka menceritakan keberhasilannya dalam 9 kali percobaan dan terdapat 16 kali percobaan, bahkan ada yang harus melakukannya sampai puluhan kali. Tak hanya itu, terdapat orang yang menyerah tapi tidak bisa menemukan jalan keluar tempat ini. Lalu Justin tertarik pada tulisan terakhir. Tulisan itu menganggap para tulisan sebelumnya dibuat oleh orang-orang yang tidak becus. Justin hanya tertawa karena tak menyangka ayahnya mengumpat para leluhurnya. Beberapa saat kemudian Justin tiba di tantangan selanjutnya dengan ruangan yang tampak berbeda, di mana dinding gua terdapat berbagai macam jenis senjata. Lalu Justin membaca tantangan di mana dia diharuskan menggunakan pedang di dinding untuk membelah sebuah batu dalam waktu 2 jam tanpa menggunakan aura pedang maupun peningkatan pedang. Jika dia tidak menyelesaikannya dalam batas waktu yang ditentukan, maka Justin akan diberi kesempatan 20 hari setelahnya. Saat dia masuk ke dalam lingkaran merah, maka sebuah bola batu muncul di sana. Justin tak mengerti kenapa tesnya sangat mudah, bahkan dia mampu membelah ratusan batu dalam waktu 2 jam. Maka dari itu dia berpikiran adanya sesuatu yang aneh, sehingga tesnya sangat sederhana. Karena tak menemukan keanehan apapun, maka Justin akan mulai membelahnya. Hanya saja saat mencobanya pedang yang digunakannya malah dipatahkan. Justin menduga jika batu itu takkan bisa terbelah dengan cara seperti ini meskipun menggunakan semua pedang di dinding. Maka dari itu dia akan menyelimuti pedangnya dengan aura pedang. Justin pun bersiap dengan aura yang siap menebas apapun. Hanya saja dia menghentikan tindakannya disebabkan aturan yang tertulis. Walau dia berhasil membelahnya dengan pedang aura, tak ada jaminan dirinya akan lolos ke tantangan selanjutnya. Sebelum mencobanya lagi, Justin penasaran bagaimana para leluhurnya menyelesaikan tantangan ini. Siapa sangka terdapat orang yang mengabaikan aturan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan pedang aura, tapi dia tak memberi informasi terkait berhasil ke tahap selanjutnya atau gagal. Bahkan ada yang mencobanya sebanyak 89 kali tanpa aura pedang dan gagal. Lalu terdapat tulisan yang menarik di mana seseorang membelahnya menjadi 2 tanpa menggunakan aura pedang. Namun orang setelahnya merasa jika tulisan itu hanyalah kebohongan belaka dan Justin pun berpikir demikian. Kemudian Justin dikejutkan akan tulisan ayahnya di mana dia tidak menghina orang yang dianggap pembohong. Padahal pada tantangan pertama ayahnya mengumpat leluhurnya, tapi kenapa kali ini dia tidak melakukannya? Justin mulai berpikiran jika orang itu pasti tidak berbohong sehingga ayahnya memberi rasa hormatnya. Maka dari itu dia kembali mencobanya namun gagal. Justin tak menyerah dengan mencoba berbagai macam senjata untuk menghancurkan batu itu, tapi semua usahanya percuma. Dia tak paham bagaimana bisa ini terjadi, bahkan menggores batu itu saja dirinya belum bisa. Saat waktunya hampir tak tersisa, Justin memikirkan bagaimana ayahnya bertindak dalam situasi ini. Lalu dia kepikiran sesuatu dan segera mencobanya untuk menghilangkan rasa penasarannya.
Siapa sangka Jasin mengeluarkan aliran energinya untuk mengamati batu itu secara menyeluruh. Jasin dapat merasakan garis samar yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang. Hal ini bukanlah ilusi karena garis itu mengelilingi bola tersebut secara sempurna. Jasin pun melayangkan tebasannya dan berhasil membelah batu itu secara sempurna. Lalu dalam batu itu terdapat sebuah pil iblis yang menjadi hadiah dari kerja kerasnya. Berdasarkan pengetahuannya, pil esensi iblis itu akan memberikan energi besar bagi yang mengonsumsinya. Jika Jasin membelah pedang dengan aura pedang, maka pil ini pasti akan meledak disebabkan hawa panas. Pil tersebut merupakan hadiah bagi para pewaris yang menyelesaikan tes berdasarkan instruksi yang tertulis. Meski ayahnya tak memberitahu terkait tantangan ini, tapi Jasin tetap tertolong oleh pengajaran aliran energi saat mereka berburu. Setelah menelannya, maka Jasin harus memfokuskan diri untuk menyerap pil tersebut secara menyeluruh. Tubuhnya sekarang dipenuhi peningkatan energi internal yang jauh dari sebelumnya. Sebelum regresi, Jasin mempunyai bela diri yang hebat, tapi dia memiliki kekurangan dalam energi dan sekarang kekurangan tersebut sudah disempurnakan. Pada tantangan selanjutnya, Jasin diminta untuk membedakan antara hidup dan mati. Jika dia gagal melakukannya, maka kesempatan berikutnya akan terbuka dalam 5 hari. Setelah masuk ke dalam lingkaran merah, sebuah batu yang berisi tanaman berada di hadapannya. Jasin yakin jika tantangan ini mengharuskannya membedakan tanaman obat dan racun. Hal ini membuat Jasin tersenyum karena mengingatkannya pada kenangan masa lalu. Sebelum regresi, Jasin telah mengumpulkan berbagai macam tanaman langka di dunia berdasarkan permintaan Reongja, bahkan dia mengetahui semua jenis tanaman serta efek sampingnya. Tak hanya tanaman di daratan, tapi Jasin juga menjelajahi dalam air untuk mendapatkannya. Jadi tantangan ini merupakan ujian yang termudah baginya. Di antara tanaman di atas batu, hanya satu yang tidak beracun dan Jasin berhasil menemukannya. Hanya saja tes itu belum berakhir dengan tujuan untuk mencegah seseorang yang berhasil bermodalkan keberuntungannya. Jika orang itu tidak tahu tentang tanaman ini, maka mereka harus mencobanya satu persatu dan akan memakan waktu yang lama. Tapi Jasin bukanlah sosok yang bermodalkan keberuntungannya, bahkan dia mampu menyelesaikan tantangan ini meskipun harus mencobanya ratusan kali. Sebelum memasuki ruangan berikutnya, Jasin membaca tulisan para leluhurnya, di mana mereka sangat kesal akan tantangan ini, bahkan tidak pernah melihat jenis tanaman langka tersebut. Di antara mereka ada yang berhasil menyelesaikannya setelah 96 kali mencoba dan membuat rambutnya rontok disebabkan terlalu banyak mengonsumsi racun. Siapa sangka di ruangan berikutnya akan menjadi tantangan terakhir dengan Jasin yang harus bertahan hidup dari ilusi formasi perangkap hidup dan mati. Jika gagal, maka Jasin tak akan memiliki kesempatan berikutnya seperti tantangan sebelumnya karena dia pasti akan mati. Sebelum memulai tantangan, Jasin melihat para tulisan leluhurnya, di mana mereka sangat frustasi akan ujian ini bahkan melebihi perang nyata. Di sana Jasin juga membaca tulisan ayahnya, di mana dia mengingatkan agar jangan pernah istirahat. Walau Jasin belum mengerti, tapi setidaknya ayahnya meninggalkan sebuah petunjuk. Setelah masuk ke dalam lingkaran, tiba-tiba saja ruangan mulai berubah. Dia seketika berada di tempat tandus berpasir seorang diri. Jasin dapat merasakan angin maupun bau yang sangat nyata. Dia cukup terkesan adanya seseorang yang bisa membuat ilusi di tingkatan seperti ini. Beberapa saat kemudian, Jasin kedatangan tamu yang tampak mengerikan. Walau Jasin mengetahui semuanya hanyalah ilusi belaka, tapi dia mampu merasakan keberadaan mereka. Tak hanya itu, tiap mayat yang mengelilinginya memancarkan aura jahat yang sangat pekat.
Bukannya merasa takut, tapi Jasin malah bersemangat dengan menganggap ujian ini sebagai kesempatan yang bagus. Dia akhirnya menemukan lawan yang bisa ditebasnya untuk mengetahui tingkat kekuatannya. Kemudian semua makhluk yang mengelilinginya datang secara bersamaan. Jasin benar-benar berada dalam situasi yang akan merepotkannya. Dia pun menghindari serangan pertama dengan sangat baik. Lalu membalas serangan seperti yang dilakukannya kepada murid sang tetua iblis pedang darah. Tapi dia tak punya waktu bersantai karena para mayat hidup terus mengincarnya. Hal ini makin membuat Jasin bersemangat. Karena lawannya bukan manusia, maka dia bisa bertarung dengan bebas. Berkat pil iblis dia mampu menggunakan energinya tanpa takut kehabisan. Meskipun sudah mengalahkan mereka dalam jumlah yang banyak, tapi para mayat itu terus berdatangan. Mereka juga bergerak seperti praktisi bela diri, dan jika terkena serangan maka Jasin yakin dirinya akan terluka. Maka dari itu dia akan menguji salah satu teknik terbaiknya. Siapa sangka dalam waktu singkat para mayat itu ditebas secara bersamaan. Walau jumlahnya sangat banyak, tapi teknik Jasin memiliki jangkauan yang tak terbatas. Tiap dari mereka pun berterbangan dengan tubuh yang terpotong. Hal ini menunjukkan jika jumlah musuh yang banyak takkan menghentikan sosok seperti Jasin. Para mayat itu seketika menghilang, tapi Jasin menduga jika ujiannya pasti belum berakhir. Dia pun tersenyum karena hal menarik tepat berada di depan matanya. Segerombolan musuh telah muncul, bahkan mereka memiliki energi yang jauh lebih kuat dari mayat sebelumnya.